Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aulia Wulandari. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengaplikasian fungsi menu shortcut yang bisa kita gunakan di dalam laptop atau komputer, termasuk Microsoft Word. Kalau kalian penasaran dengan videonya, tonton sampai habis ya. Nah, kenapa sih harus menu shortcut? Karena menu shortcut ini bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan atau mengoperasikan komputer atau laptop kita. Oke, kali ini pengaplikasian menu CTRL. Menu CTRL plus A maksud saya, digunakan untuk mengeblok semua karakter. Kita tinggal tekan CTRL plus A, nah seperti ini. Kemudian CTRL plus B digunakan untuk menebalkan karakter. Misalnya kalimat ini mau saya tebalkan, berarti saya tinggal tekan CTRL plus B seperti ini. Kemudian CTRL plus C digunakan untuk mengcopy karakter. Misalnya paragraf pertama ini mau saya copy, berarti tinggal tekan CTRL plus C. Kemudian mau saya pindah ke sini, mau saya salin di sini, maaf. Kemudian saya tekan CTRL plus V untuk menempelnya, seperti itu. Nah, ini paragraf yang saya mau salin tadi. Kemudian CTRL plus D digunakan untuk memilih font. Kita tekan saja CTRL plus D, seperti ini. Font, ini banyak font ya, bisa dipilih. Kita pilih OK. Nah, seperti itu. Kemudian CTRL plus E digunakan untuk merata tengahkan karakter atau kalimat. Misalnya kalimat ini mau saya rata tengahkan, berarti saya tinggal tekan CTRL plus E, seperti itu. Kemudian CTRL plus F digunakan untuk mencari kata yang kita inginkan. Misalnya CTRL plus F, kita tekan, nah muncul ini. Nah seperti ini. Kemudian saya mau mencari kata ikan, jadi tinggal saya klik di sini, ikan. Nah, kata-kata ikan yang saya cari itu sudah dikasih tanda kuning seperti ini. Kemudian CTRL plus G digunakan untuk menuju ke halaman tertentu. Langsung saja ketik CTRL plus C. Nah, misalnya mau ke halaman 1, tinggal tekan 1, kemudian go to. Berarti ini sudah di halaman 1. Atau ke halaman 2, 3, dan seterusnya. Kemudian CTRL plus H digunakan untuk menemukan kalimat yang tertindih. Kita tekan CTRL plus H. Nah, misalnya saya mau kalimat tips kesehatan, mau saya ganti dengan cara sehat, seperti ini. Kemudian saya replace all, berarti semua kata-kata yang ada tips kesehatan nanti diganti menjadi cara-cara sehat, seperti ini. Saya replace all. Ada 2 kalimat ya yang menggunakan tips, kemudian saya OK. Nah, seperti itu. Semuanya sudah ganti. Berarti tadi di sini kan ada tips, menjadi diganti cara-cara sehat. Kemudian Ctrl I digunakan untuk memiringkan karakter. Misalnya paragraf ini mau saya iringkan, berarti tinggal saya Ctrl plus I, seperti ini. Kemudian Ctrl plus J digunakan untuk membuat teks rata kanan atau rata kanan kiri ya. Jadi rata kanan sama kiri sama. Misalnya di sini masih rata tengah ya, di Ctrl E tadi. Kemudian saya mau rata kanan kiri kan, berarti tinggal saya tekan CTRL plus J, seperti itu. Kemudian CTRL plus K digunakan untuk memasukkan alamat. Di sini, ini alamatnya mana? Alamatnya misalnya ada di Kala Kesehatan.
berarti oke, kita tekan di makalah kesehatan, berarti alamatnya di situ tadi, atau bisa dari sumber mana, seperti itu. Kemudian CTRL plus L digunakan untuk membuat teks rata ke kiri. CTRL plus L, seperti itu. Kemudian CTRL plus M digunakan untuk memajukan hanging indent dan left indent. Jadi kalau misalnya mau memajukan, misalnya ini mau saya majukan, berarti tinggal tekan CTRL plus M. Nah, seperti itu. Kemudian CTRL N digunakan untuk membuat dokumen baru. CTRL plus N, kalau misalnya ingin membuat dokumen baru, berarti tinggal tekan saja tombol CTRL plus N. Nah, ini sudah ada halaman baru yang bisa kita tulis ya. Kemudian CTRL plus O digunakan untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Misalnya ini sudah tersimpan kan sebelumnya, jadi tinggal kita pilih atau tekan tombol CTRL plus O. Nah, menunya ada di sini, di tugas makalah di kesehatan yang nanti di open. Kemudian CTRL plus Q digunakan untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat. Berarti aturan-aturan sebelumnya yang sudah kita masukkan karakter CTRL tadi bisa berubah ke semua. Dan CTRL plus P. Maaf. CTRL plus CTRL plus key, sorry. Nah, ini sebelumnya. Kemudian CTRL plus P digunakan untuk mencetak teks yang sudah dibuat. CTRL plus P. Nah, kalau sudah siap untuk dicetak, ini ya teksnya, misalnya sudah siap, tinggal diklik print seperti itu. Kemudian CTRL plus R digunakan untuk membuat teks rata kanan kiri ya. CTRL R digunakan untuk meratakan kanan. Nah, kita tinggal tekan CTRL plus R rata kanan. Misalnya paragraf ini mau saya rata kanankan, berarti tinggal tekan CTRL plus R. Nah, seperti itu. Kemudian CTRL plus S digunakan untuk menyimpan dokumen aktif. Misalnya kalimat ini, teks ini sudah siap untuk disimpan, berarti tinggal tekan CTRL plus S, dan kemudian di bawah nanti nah, ini sudah tersimpan. Kemudian CTRL plus T digunakan untuk menggeser tabulasi ke bawah. Seperti ini contohnya. CTRL plus T. Nah, ke bawah. Jadi yang atas ini tetap, yang bawahnya geser ke kanan. Kemudian CTRL plus U digunakan untuk menggarisbawahi karakter. Misalnya karakter ini mau saya garis bawahi, berarti tinggal di tombol CTRL plus U seperti ini. Kemudian CTRL plus V digunakan untuk menempel karakter yang sudah di-copy. Misalnya saya mau copy ini, berarti tadi mengcopy CTRL plus D, kemudian mau saya tempel di bawah sini, berarti tinggal tekan CTRL plus V seperti ini. Kemudian ALT plus pengkombinasiannya. Misalnya ALT F4 digunakan untuk menutup jendela yang aktif. Misalnya di sini ada ini saya mau tutup, berarti saya tekan ALT plus F4. Jadi semua sudah tertutup. Kemudian ALT plus F digunakan untuk mengaktifkan menu file. Di sini di komputer.
Kemudian saya tekan Alt plus F digunakan untuk mengaktifkan menu file. Kemudian Alt plus E digunakan untuk mengaktifkan menu edit. Kemudian menu V digunakan untuk mengaktifkan menu view. Kemudian Alt plus I digunakan untuk mengaktifkan menu insert. Menu insert berarti ada di Word. Alt plus I. Kemudian Alt plus O digunakan untuk mengaktifkan menu format. Kemudian Alt plus H digunakan untuk mengaktifkan menu help. Seperti ini. Kemudian menu Alt plus Enter digunakan untuk properti dari project yang dipilih. Di sini. Kemudian menu Alt plus Tab digunakan untuk beralih antara item yang terbuka satu sama lain. Berarti kita tekan tombol Alt plus Tab. Nah, seperti ini, tinggal kita pilih mau kita masuk kemana. Seperti itu. Ini properties tadi sudah muncul. Kemudian Alt plus ESC digunakan untuk cycle menu item dalam urutan yang telah dibuka. Seperti itu. Kemudian ada Windows plus pengkombinasiannya. Win kita tekan keyboard atau tombol WIND Win atau logo jendela seperti ini. Kemudian plus D digunakan untuk minimize jendela pada seluruh Windows. Itu. Kemudian saat Win plus E digunakan untuk memunculkan kotak dialog Find. Kemudian Win plus L digunakan untuk mengunci atau lock sistem yang terbuka. TRL plus L. Ini sudah kita kunci. Kemudian kita masuk lagi. Kemudian Win plus M digunakan untuk meminimize seluruh Windows yang terbuka. Win plus M. Seperti itu, minimize. Kemudian Win plus Shift plus M digunakan untuk membuka kembali Windows terakhir yang diminimize. Win plus Shift plus M. Nah, ini tadi yang saya minimize. Kemudian Win plus R digunakan untuk memilih Windows yang sudah terbuka. Nih. Kemudian Win plus F1 digunakan untuk menampilkan help menu pada Windows. Win plus F1. Kemudian, nah seperti ini, fine. Kemudian Win plus Tab digunakan untuk memilih Windows yang terbuka. Ini.
Sebentar. Kemudian Win plus break untuk menampilkan sistem properties dialog box. Win plus break seperti ini. Kemudian Win plus F digunakan untuk mencari file. Nah ini ya tadi menu dialognya. Win plus F digunakan untuk mencari file. Kita tunggu dulu. Cari nanti bisa nge-search sendiri. Kemudian Win plus P digunakan untuk menghubungkan laptop dengan proyektor. Jadi kalau ingin menghubungkan laptop dengan proyektor, berarti tinggal tekan Win plus P. Seperti itu. Ini kalau mau proyektor only berarti kita tekan ini. Ya, kemudian Win plus T digunakan thumbnail pada taskbar. Win plus T. Sorry ya. Kemudian Win plus U digunakan untuk membuka Utility Manager. Win plus U. Seperti ini. Utility Manager. Itu tadi menu-menu fungsi shortcut yang bisa kita gunakan di dalam laptop atau komputer. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.